Ya mung dikon numpak itu, tak pikir dikon go mulai. Vespa telur itu. Nah. Aku sesuk Vespaan karo Pak Bupati. Iya, sesuk aku Vespaan karo ngopi. Oke, kalau mau dibuka. Dapat atau ingin bertanya atau tadi sudah dipantik Mbak Tejo tentang sejarahnya Lumajang. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari komunitas pemerhati sejarah atau teman-teman yang punya latar belakang dari disiplin ilmu sejarah. Boleh? Dari diskusi kita yang masih satu segmen ini, boleh ada yang angkat tangan, berpendapat atau bertanya atau mengkritisi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau NU biar waalaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biasanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari Kelaka. Saya juga mahasiswa STK ITB Lumajang. Saya juga anggota MII Arya Wiraraja. Kebetulan organisasi kami menggunakan nama Arya Wiraraja karena Arya Wiraraja merupakan tokoh yang membawa Lumajang seperti itu. Dan yang kami ketahui, Arya Wiraraja itu berasal dari Sumeneb dan mendapatkan tanah di Lumajang itu. Coba sekarang aku interupsi, oke, thank you informasinya. Peristiwa Kanjuruhan, ngomong bebas terserah kamu. Kanjuruhan, coba sealini aja coba. Terkait Kanjuruhan, kami saya sendiri kurang terlalu paham karena memang tidak terlalu. Udah kayak Pak Mahfud MD kan. Udah. Terkait dengan Kanjuruhan, saya tidak tahu, sudah. Makanya logat itu Mas kau usah ngomong, nek ngomong Madura cowok. Nggih. Kowe ngomong sekalimat aku wis ngerti nek kon Madura. Nggih. Wayane sebetulnya. Ini Mbak, saya mau tanya gitu. Apakah benar Arya Wiraraja itu? Coba nyanyi berkibarlah benderaku. Coba. Malu saya ini Mbak. Coba. Jadi grogi tambah grogi saya nantinya. Coba. Ini kayaknya saya. Gini loh. Berkibarlah di seluruh rakyat Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Lumajang yang awalnya Lamajang itu merupakan tanah yang diberikan kepada Arya Wiraraja seperti itu. Mungkin bisa sedikit cerita atau ada buktinya seperti itu. Nanti biar yang menjawab itu atau mungkin ditambahin Pak Bupati, saya ngomong Pak Bupati biar nggak pulang-pulang gitu loh. Tapi nanti karena aku nggak ngerti. Tapi yang jelas itu PR nanti untuk Gus Zainul ya jawabannya. Mas Zainul, enggak PR nanti, satu. bahwa asal usul itu harus kamu ketahui supaya kamu tahu akan kemana, lewat mana. Akan kemananya udah jelas, adil dan makmur. Adil dan makmur itu jelas tujuan kita. Makanya saya selalu bilang secara matematika Pancasila itu sebenarnya cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu namanya dasar. Tujuannya hak keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Caranya musyawarah mufakat. Masuk. Masuk mesti gitu. Nah, caranya ini yang kamu harus tahu dari mana. Tujuan kita udah jelas, adil dan makmur. Tapi caranya harus beda. Wong Lumajang caranya ya apa untuk adil makmur daerahnya? Apa dengan pasir Lumajang sangat dikenal, lebih terkenal dari Ariel Tatum gitu loh. Iya. Sedikit di bawah Luna Maya gitu. Jadi urutan yang terkenal di Indonesia itu ya Luna Maya, Pasir Lumajang, Ariel Tatum. Wis, oke. Ada pertanyaan lagi? Itu saja Mbak. Yang lain mungkin ada yang mau tanya. Oh itu ada yang ke tangan. Ya, terima kasih Mas. Nanti jawabannya akan disampaikan oleh Mas Zainul, ditambahi Pak Bupati soal sejarah Lumajang ya. Mau kemana dulu? Atau enggak? Pertanyaannya bukan tentang itu Mas. Ada? Dari filosofi dari mana mau kemana? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah atau di dalam Allah? Dengan nama Allah. Berarti harus ada ba, terus ada alif.
Biismi. Alifnya di mana itu? Alifnya Aku lebih sependapat di dalam Allah. Aku bertanya, di dalam Allah aku menyanyi. Yuk terus. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Imamuddin dari Jember, mahasiswa Universitas Jember. Yang saya tanyakan perihal masa depan ada di belakang gitu jumlahnya. Itu kan menurut tafsir saya sendiri, menurut pikiran saya sendiri, itu sejarah sebenarnya. Namun di sini kebenaran perihal sejarah itu juga perlu dipertanyakan. Dan karena kebenaran ataupun sejarah itu katanya kan dibuat ataupun ditetapkan sama orang yang menang atau orang yang berkuasa. Sedangkan kebenaran sendiri itu kan kita nggak ada kebenaran-kebenaran yang absolut atau kebenaran hakiki sebelum itu memang dinyatakan atau disahkan, bahkan divalidasi oleh yang maha benar itu sendiri. Namun kita sebagai manusia, bahkan ketika menerjemahkan Al-Quran pun pakai akal manusia. Bagaimana caranya kita untuk tahu sebuah kebenaran itu adalah kebenaran, termasuk dalam hal sejarah ataupun untuk melihat masa depan seperti itu. Terima kasih. Langsung. Monggo. Aku kalau di Al-Quran, kalau yang sudah aku tahu artinya karena aku bukan orang bahasa Arab, aku nggak ngerti artinya. Kalau di Al-Quran nggak aku sesali, ya udah aku sudah terlanjur tahu artinya. Tapi kalau yang aku belum tahu artinya, aku sengaja nggak ingin tahu artinya. Biarkan kalimat itu yang membentuk di siniku, dan itu yang kebenaran menurutku. Tapi saya nggak bisa ngomong, ada diskusi sama Pak Bupati, hal yang personal. Karena itu saya nggak mau melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang sudah ada. Karena aku berpegang pada dawuhnya Gus Gofur, putranya Gofur Maimun, putranya Bah Maimun yang dokter itu. Katanya dulu pernah ada orang pakai gaya Mekah, ketika di Madinah gaya Hijaz itu, dia bertanya boleh nggak baca Al-Quran dengan gaya itu. Rasulullah bilang boleh. Berarti logikanya dengan logat Sunda juga boleh, dengan logat ini juga boleh, dengan logat itu juga boleh. Karena setiap lagu itu ada, misalkan surat terakhir Al-Baqarah di tanganku menjadi bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku merasa itu bukan aku gitu. Aku dengan suruh bumi gonjang ganjang langit gelap gelap, terus cincin Jawa jancane ora mung siji, Blitar kala jangka ing Sarengat deket Blitar, baru kuping Singosari kala jangga. Melodi itu sudah di aku sehingga aku bacakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu artinya beda di sini. Aku nggak bisa ngomong. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na Rabbana wa la tahmil 'alaina 'isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Itu aku karena terjemahan itu pasti sudah tafsir gitu, tafsir orang. Biarkan Gusti Allah ngomong sendiri ke aku. Itu. Nah, sejarah aku nggak tahu, Mas. Nanti ada Pak Bupati, ada Gus di sesi akhir ini gitu loh, biar merangkum semuanya. Tapi sejarah memang ditulis oleh pemenang, iya. Pertanyaanku, Indonesia pemenang nggak waktu perang kemerdekaan? Pemenang. Kenapa sejarah tetap kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Itu versi penjajah, Cok. Yang benar kita dijajah Belanda itu 40 tahun. 310 tahun itu upaya Belanda untuk menjajah kita.
sisanya baru bisa masuk. Itu pun nggak semuanya. Bali baru takluk 1930-an, Aceh malah belum pernah. Tapi dari anak-anak kita dicekoi bahwa kita dijajah 350 tahun. Akibatnya kita jadi bangsa yang minder. Gimana nggak minder? Aku selalu sedih. Setiap ada orang asing pakai batik, kita yang bangga. Dasmu, mereka yang harus bangga. Mindset dong. Wah, batik kita sudah digunakan oleh Louis Sidang, pemain sepak bola. Wah, ini loh, mereka yang harus bangga, Cok. Tapi kita jadi minder. Aku berkali-kali ada artis Hollywood datang ke Borobudur, namanya Richard Gere. Tahu Richard Gere? Ada aktor ganteng banget datang ke Borobudur. Semua, wah, Borobudur dikunjungi artis Hollywood. Udah gimana sih? Mestinya beruntunglah artis Hollywood, karena dalam hidupnya sempat mengunjungi Borobudur, warisan terbesar dunia yang dalam 8 besar dunia. Minder. Padahal kita pemenang, katanya sejarah ditulis oleh pemenang. Aku nggak tahu sejarah Nambi, nanti kita bisa jelaskan. Next question. Ya. Nek iso wedok aku gak begitu semangat jawab lanang gitu loh. Ayo teman-teman, kaumku. Nggak ada perwakilan dari yang cewek-cewek, ibu-ibu, mbak-mbak. Mbak Tejo, saya mau tanya. Tadi saya tuh bingung, Mbak Tejo. Saya ngikutin Mbak Tejo sama muridnya Mbak Tejo, Cak Nun. Ya. Tadi bilang identitas itu penting, ya Tejo. Sedangkan Cak Nun itu bilang identitas itu tak penting. Yang bener yang mana, Mbak? Iya, nama saya Riko dari Lumajang. Sambut. Ya. Sudah Mas, kita aja Sudah. silakan duduk ya. Nek denger penjelasannya muridku, ojo ditelan mentah-mentah. Iku penusane po, wong kuwi cerdas banget Cak Nun kuwi. Sebab sapa gurune? Gak mungkin kan kamu misalkan loper koran atau misalkan kamu jadi satpam, berangkat ke kantor, berangkat ke security. Coba jenengmu? Riko. Pak Riko, mau kemana? Aku mau mencari diriku sendiri. Gak mungkin kan? Aku harus nang kantor. Misalnya kue jadi guru, Pak Riko mau kemana? Saya mau mencari jati diri. Gak mungkin kan? Aku mau jadi guru, tapi lewat itulah kamu mencari siapa dirimu. Aku kuliah nang teknik, gak cocok. Aku kuliah nang matematik, ternyata nggak bisa alam mempertemukan aku dengan konco-konco seniman di Bandung. Aku nikah karo bojoku, aku gak ambil duit digaeno akad nikahnya kuwi mas kawinnya teater karena gratis, didukung sama komunitas teater seluruh Bandung. Katanya mas kawin nggak boleh jasa, harus barang. Aku takonan Kiai C, nggak bisa, kerikil aja boleh jadi mas kawin asal barang. Oke, gak kurang akal, teaternya tak foto, kan jadi foto kan, tak keno dah. Halo. Yang penting barang. Enggak, aku kan juga nggak boleh, nggak sengaja dek. Nang waktu nang situ Bondo mau coba buku-bukunya Bung Karno, terus wah Bung Karno aku ITB, aku pengen rono. Begitu nang kono ternyata kok kumpulannya, akhirnya aku ketemu, iya aku saiki. Aku juga kondisi gak pamit, ngapain kamu ke ITB mencari diri sendiri? Enggak, tapi itu bagian, kue Rene ya bagian dari golek awakmu. Jelas? Cak Nun bilangnya begitu, lakonono ae, ngono lho. Iku padahal nek kue tulus, setiap kali kita tulus melakukan sesuatu itu entah nyanyi, entah dagang, di situ kamu bagian dari nyari jati dirimu sebetulnya. Saya kira gitu. Nek orang terlalu serius ya, baru nanti nyari jati diri. Taek, nggak mungkin lah. Yuk. Oke, nyanyi mana ya? Apa? Sesi kedua apa temanya? Tadi ada catatan untuk Gus Zainul sama Pak Bupati tentang sejarah itu, terus itu ada bukunya di Global Paradox dan Asmaul Husna mengajari itu. Semua Asmaul Husna itu bertentangan dan core-nya bagi aku adalah Rahman Rahim.
sengaja tak bawain lagu-lagu yang jarang aku bawain di YouTube. Nek sing lain-lain kalian bisa ngerti. Nanti habis ini kita sukitan bobodo ya. Kalau aku jadi presiden, kurang cepat. Kalau aku jadi diwagapat, kalau aku jadi presiden, kecepatan. Koy malam pertama lagi, sih turun pengalaman. Ya. Kalau aku jadi presiden di sini, oke, ini aku jadi presiden tenanang ini, aku harus ngapain tuh Bang coba? Apa yang akan aku lakukan pertama? Kalau aku betul-betul jadi presiden yang lebih rendah dari presiden John Jukers gitu loh, yaitu presiden tenang gitu loh. Aku harus ngapain? Miso? Enggak. Aku akan kalau aku jadi presiden di sini, aku akan ya. Kalau ada orang iseng menentangku, aku akan ya. Kalau aku jadi presiden, aku akan datang, tapi akan yo biaya rumah sakit, biayanya sekolah, ya papan, ya sandang, ya pangan, biaya nyari kerjaan, ya. Kalau aku jadi presiden, aku akan datang, tapi akan yo orang Nusantara, yo mestinya tak sengsara, yo orang-orang Nusantara meski sekarang sengsara, tapi yo. Yo lewat tukang gado-gado, lewat tukang gado-gado, suara tukang bakso, yo suara tukang bakso, ya somai, ya rujak, ya juga bajigur, jangan sampai menganggur, jangan yo karang tepi pantai, ya yo berjuang tapi tetap santai, damai yo damai, berjuang ramai-ramai, berjuang dan tetap santai, yo. Untuk Raka dan untuk pimpinan bandnya, namanya Mas Bagus, Mas Torik,